bilang gini, kalau Abah bisa, ini katanya bisnis besar, Bah. Bisnis apa, kata Abah? Ini kan yang lagi goncang sekarang katanya toke yang ukuran besar kan, ukuran payah. Tiba-tiba Abah juga sempat kaget atau dikira si bapak bangun kan gitu. Abah lagi tafakur di kamar, ke jalan bawah, kolong kandang ayam gitu kan, di bawahnya kan kandang ayam. Abah tafakur di kamar, rumahnya dulu panggung, suara batuk, kirain itu si bapak yang sakit itu batuk. Udah gitu kata anaknya, apa namanya, ngintip di jendela, keluar si toki itu besar, udah masuk paralon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu. Selamat malam sobat Abah dimanapun berada. Selamat bertemu lagi atau selamat bertatap muka lagi di channelnya Abah Bandung. Semoga saudara-saudara Abah, sobat Abah semuanya terhibur dengan cerita-cerita Abah tentang perjalanan atau mistis goib. Semoga malam ini semua sahabat atau saudara-saudara Abah semuanya diberikan rahmat hidayah, diberikan kebahagiaan, kesehatan, diberkati rezeki yang berkah, serta diberikan umur yang panjang kita semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk itu sobat, jangan lupa subscribe atau komen di kolom komentar channelnya Abah Bandung. Bila mana berkenan Abah tayang lagi, tampil lagi, tolong di komentar, di kolom komentar. Dan untuk malam ini akan Abah menceritakan tentang pengalaman Abah semasa pengobatan orang-orang yang sakit. Ya, banyaklah keluhan ataupun permintaan pasien. Alhamdulillah Abah insya Allah bisa menangani selama dalam keadaan Abahnya sehat walafiat. Insya Allah semoga kita semua diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Abah mau ceritakan tentang perjalanan atau pengobatan seorang pasien. Kesahnya ya sangat berkenan, berkesan bagi kita semua, pelajaran bagi kita semuanya untuk umatnya, bahwa orang-orang yang serakah atau orang-orang yang ingin mempunyai kedudukan atau kekayaan itu tidak semudah apa yang kita inginkan. Tetap intinya kalau kita mau jalur kebaikan harus dengan
ikhlas dan bekerja keras, hasil keringat kita itu rezeki yang kita dapatkan yang berkah. Tapi kalau kita di jalan yang negatif, itu jalurnya berbeda, itu udah termasuk jalur menyimpang atau pesugihan. Karena apa? Karena yang dia inginkan atau yang dia pikirkan dunia, kekayaan. Nggak tahu nanti di akhirat gimana. Yang penting dia di alam dunia, di alam kita rame ini, dia mempunyai uang banyak, kaya gitu. Gak peduli nanti yang akan terjadi di akhirat nanti. Jadi yang dipikiran dia mah ya dunia sekarang. Udah tahu nanti kalau udah meninggal gimana gitu kan. Sehingga cerita adalah banyak mendatangi pasien gitu. Pada datang ke rumah, keluh kesahnya bermacam-macam. Ada juga pengobatan yang sakit, sakit badan, atau stroke, atau sakit semacam kena serangan penyakit kulit kan. Terus ada juga yang semacam penyakit guna-guna dari orang yang sirik gitu kan. Ya alhamdulillah, insya Allah dengan izin Allah pasti bisa bantu. Semoga aja doa kita, doa Abah selalu dikabulkan untuk semua umatnya, para pasien yang sudah berdatang. Semoga semuanya doa Abah selalu untuk kita semua, saudara-saudara semua. Semoga pada sehat semuanya. Suatu hari datanglah seorang pasien ya. Itu kalau nggak salah satu mobil 4 orang. Abah nggak akan sebutin namanya, takut dia kesinggung. Ya mudah-mudahan nonton kesinggung tapi dia tobat ya alhamdulillah. Tapi kalau kesinggung dia nggak mau bertobat, biar Abah yang mengadili. Itu aja kuncinya. Singgahlah ke rumah, datang silaturahmi 4 orang, laki-laki semuanya. Pakaiannya pada rapi ya, kayak orang kantoran lah ya. Tiba-tiba dikirain Abah mah ada yang mau diobatin atau di rumahnya ada yang sakit gitu kan. Ternyata dia pengen silaturahim, satu, keduanya pengen Abah itu masuk bisnis katanya. Abah mau dibawa rekan bisnis gitu. Bisnis apa itu? Uang goib katanya. Kok bapak-bapak semua percaya adanya uang goib kata? Ya saya percaya karena saya udah lihat, udah merasakan, udah makan kata dia. Kalau udah bukti, udah hasilnya kemakan, kenapa mau lagi kata Abah? Bukan emangnya nggak dosa? Enggak ada dosa. Kebetulan saya bisnis uang goib itu dengan pendohiran menggunakan media. Apa media itu kan Abah belum tahu. Pura-pura ya semacam anti cukur lah, semacam RB, BK atau apa sejenisnya, itu bisa kita perintahkan untuk mendohirkan uang. Abah saya gimana? Yakin gitu kan? Abah masih kurang yakin Pak. Kalau Abah kurang yakin, nanti besok saya panggil sesepuhnya ke sini. Yang disebut OT, katanya orang tua, orang pintar, yang ahli di bidang penggoib dengan menggunakan media ya semacam yang tadi disebut teman. Barangkali Abah punya satu itu, ada juga yang bilang katanya Abah punya itu kan. Maaf sebelumnya Abah nggak mempunyai, nggak memiliki, karena Abah nggak bisa buat, nggak bisa bikin itu kan. Itu kan titipan dia yang ikut,
jadi bukan punya abah, nggak tahu punya siapa-siapanya, cuman abah mah diikutin sama dia gitu. Karena apa? Karena dulu dia sempat perang dulu, berkelahi dulu, merebut kekuasaan dia supaya abah tidak bisa melewati negara dia gitu, kekuasaannya dia. Terjadilah bertarung di situ. Akhirnya dia kalah, manut ke abah, pengen ngikut, ya abah bawa. Jadi mah abah nggak mempunyai, cuman diikuti karena dia patuh, ya patuh karena udah dikalahkan, gitu kan. Intinya dia tahu sama abah, jadi dia manut. Cuman manut itu abah nggak mau merintahin dia. Buat apa kita punya Allah, punya Tuhan? Berarti kita gak yakin sama adanya Allah, ada Tuhan. Berarti kita yakin sama kesaktian kayak media-media, kayak barang-barang begitu. Ya udahlah, katanya jangan ini bah. Kalau abah punya, ada, saya akan telepon orang tuanya. Ya bagi abah monggo silahkan, itu kan. Kalau mau telepon, ya alangkah baiknya beliau datanglah ke tempat abah. Gimana caranya, gimana baiknya kita silaturahmi. Apalagi ini menyangkut harta dunia kan, kekayaan. Jadi abah pengen sharing, pengen tahu gimana caranya, kuncinya untuk mendapatkan, mengais kekayaan yang berkah, yang barokah bagi umat. Asal jangan sampai kita terjerumus ke tumbang nanti-nantinya. Itu abah nggak mau. Enggak, ini mah katanya nggak ada istilah tumbang. Yang penting kita ikhlas, yang punya barang, orang tua siap mengerjakan, gitu Pak. Ya bagi abah silakan, mau kapanpun juga. Ya kebetulan saya wakilnya, katanya wakil beliau kesepuhan, gitu kan. Tetap intinya dia pengen ngetes dulu. Kalau boleh Pak, katanya saya pengen tahu wujudnya, bentuknya, kekuatannya, gitu kan. Loh, kok sampai pengen ngetes, gitu kan. Kenapa enggak datang sama orang tua nih, sama hotelnya, biar sekalian dikerjain, biar sekalian diperintah. Jadi kita nggak sombong, nggak capek, itu kan. Lagian barang ini kan dipanggil nggak sembarangan kita manggil. Kalau kita manggil dia berarti dia siap bekerja, ya. Tugas dunungan ya kan, manut. Diperintah sama yang punya, dia manut kan. Tugas dunungan, dia pasti bangun dan siap menunggu perintah. Sanggup nggak dia yang ngerjain, gitu. Makanya jangan sampai kita bilang ada OT orang tua, belum tentu ahli. Itu kan semua yang dinamakan OT atau orang tua nggak ada yang enggak. Iming-imingnya bisnis, gitu kan. Ya walaupun ada ya silakan datang ke rumah secara baik-baik kalau toh itu benar. Yang kita inginkan hati, perjalanan kita harus lurus, sealur, seirama. Tujuannya buat apa? Kalau bukan untuk duniawi, kepentingan semata pribadinya. Kan kita punya rezeki itu harus punya prinsip untuk berbagi ke semua umat, gitu kan. Jangan kayak pengen pengen memperkaya diri sendiri, jangan lah. Orang-orang sekarang mah pengennya memperkaya diri sendiri, biarin orang lain sengsara, biarin orang lain nggak makan, yang penting dirinya yang bahagia, yang senang. Gimana Bah kalau saya telepon orang tuanya? Boleh, silakan telepon, kata Abah. Teleponlah dia. OT-nya itu yang dinamakan OT, ngobrol.
Ini saya udah ada di rumahnya Abah Bandung gitu. Lagi ngobrol, gimana sepuh mau ngobrol nggak sama si Abah. Besok coba sekali lagi saya pengen silaturahim kata orang tuanya itu. Ya dia memperkenalkan diri silaturahim lewat telepon gitu kan. Kenapa enggak bareng datang kata Abah ke sini bersama kita silaturahim ngobrol di rumah gitu. Gak enak kan lewat HP. Enggak, singkat cerita aja, saya yang dibutuhkan antara BK sama RW atau merah 5 atau wah luar biasa itu orang sepuh itu yang namanya orang tua. Kalau bener orang tua udah pinter, udah tahu, udah sakti, nggak akan bilang begitu. Udah tahu barang-barang yang berkodam itu energinya tingkatan tinggi, udah pasti tahu lah jarak jauh. Jangan sampai kita basa-basi di telepon, ngelihat suaranya atau mendengar suaranya orang, dia pasti tahu ya, oh ini yang punya benar-benar barang gitu kan. Menggemakan suara kita harusnya ke situ. Jangan intinya gini, bisa bilang bisa, enggak bilang enggak. Jangan sampai enggak bisa dibilang bisa. Itu bahaya kalau kita main-main dengan goib. Janganlah sekali-sekali kita bermain atau terjerumus ke uang goib, itu bahaya. Tetap awal akhirnya nyawa taruhan. Singkat cerita udah ngobrol siapa nama hodam, nama leluhur katanya. Kok sampai pengen tahu detik itu orang tua itu. Ya Abah kan orangnya baik ya, dikasih nih kata Abah, kekasih itu kan dikasih. Ya terima kasih Bah, kalau gitu mah nanti besok atau lusa kita ketemulah saya yang main ke Bandung kata orang tua. Ya boleh saya tunggu kata Abah gitu kan. Yang penting kita sehati urus tujuan kita untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Boleh Abah gitu kan, kita ketemu. Jadi akhirnya si pasien yang ini kan terlantar yang datang itu. Kita menghadapi bisnis, sedangkan yang dihadapi bisnis itu belum tentu menghasilkan uang, menghasilkan rezeki yang berkah. Mendingan kita nolong pasien biar gak dibayar tapi hati ikhlas, dapat berkah barokah. Mendingan ke situ tujuannya daripada kita bisnis yang enggak karuan, yang enggak jelas gitu kan. Nah, singkat cerita datanglah pasien, jadi malu dia tuh. Ya udah Bang, makasih udah bisa silaturahim sama Abah katanya. Mungkin besok atau lusa saya kesini lagi sama orang tua katanya, yang ahli di bidang pergoiban atau di bidang media-media yang udah tadi kita ucapkan katanya. Ya monggo silakan, terima kasih juga udah datang menyempatkan diri ke rumah Abah itu kan. Monggo silakan, semoga sehat semuanya gitu. Doa Abah selalu untuk semua orang, semua umat. Ya makasih Bah, pamit. Nah dia datang pasien ayo itu mah beda lagi, ini mah asli orang sakit kan. Orang yang kena apa namanya penyakit semacam apa tuh, kulit gatal kan, gatal badannya. Kadang kalau udah datang gatal itu nggak karuan katanya. Datanglah ke sini, ya alhamdulillah dengan izin Allah obati, kasih doa, terapi. Seminggu kemudian dia sembuh, alhamdulillah. Bukan keajaiban dari Allah gitu aja. Singkat cerita besoknya datang lagi yang bisnis itu. Wah saya mau ke rumah, nelfon dulu sambil orang tua lagi di jalan, katanya mau meluncur ke Bandung ya, ke rumah Abah. Ya monggo kata Abah, silahkan Pak, tunggu mumpung Abah kosong
nggak ada pasien gitu kan. Untungnya nggak ada pasien, dia nelfon itu. Abah tunggu, udah lewat duhur kok belum datang juga. Masa abah WA, abah telepon kan nggak enak. Dia yang perlu, dia yang penting nggak abah. Udah ada jam 2 lah kira-kira nelfon, bah gimana ya, saya lagi nunggu juga, cina orang tuanya lagi di perjalanan. Oh iya kata abah tuh, abah tunggulah, semoga lancar di perjalanan, selamat gitu kan sampai rumah abah. Kita saling doain. Iya bah, maaf katanya, saya bukan ini, nunggu dulu orang tua, karena orang tua belum datang, saya juga malu ke tempat abah. Besok atau sementara udah dulu kata abah, nah, ditunggulah hari ini. Kalau enggak ada hari ini berarti gagal kita bisnis gitu kan kata. Oh iya nggak apa-apa bah. Setelah abah tunggu dari duhur kabar dari yang mau datang katanya, sampai ke adzan asar belum juga ada WA, belum juga ada telepon. Gimana jadi apa enggaknya datang ke rumah abah gitu kan. Ya abang memberanikan diri lah, walaupun abang nggak memerlukan dia, tapi harus ada kepastian mau datang enggak gitu ke rumah abah. Jangan cuma janji, itu kan udah berbuat dosa. Abah coba telepon hubungi, malah nggak aktif HP-nya. Menghubungi siapa lagi kan, ya udah abah matiin. Berarti orang itu mau mempermainkan, membohongi gitu kan. Ya bagi abang ya mau silakan aja masing-masing lah. Abang nggak punya sifat iri dengki, silakan aja. Mungkin itu udah kebiasaan dia. Nah, udah itu tunda karena dia gagal nggak datang ke rumah. Sampai sekarang pun nggak ada kabarnya. Itu kan katanya bawa orang tua, mau bawa kesepuhan, orang pintar lah namanya itu, tapi nggak ada datang gitu. Sampai sekarang juga gitu. Singkat cerita, sebelum maghrib nih, sebelum maghrib sekitar jam 5-an adalah seorang pasien datang ke rumah. Dia sendiri silaturahim datang ke rumah abah, laki-laki nih ya. Katanya, bah, di rumah saya sedang sakit orang tua saya, kalau bisa abah, itu juga kalau nggak ada kesibukan, mau abah aja ke tempat saya gitu kan. Saya bawa mobil sendiri katanya. Di mana? Ayolah ikut aja, nggak akan abah sebutin namanya. Ayo kata abah. Nah sesudah itu berangkatlah kita ke tujuan, ke orang tua yang sakit itu. Ya kalau daerahnya kita sebutin ke Sumedang lah ya, Sumedang, nggak tahu daerah mana Sumedangnya, lupa lagi. Nah, singgahlah di rumahnya, nyampe usianya itu udah hampir 76 lah, 76 lah. 76 karena apa, dia itu punya penyakit asma ya, sesak. Padahal ngerokok udah enggak, udah berhenti gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan dengan izin Allah, ridho Allah, abah bisa mengobatinya kan. Dengan apa? Dengan doa atau dengan herba ramuan. Coba abah obatin si orang tua itu. Alhamdulillah lah, dia agak mendingan katanya, agak enak badan saya. Ya udah bapak tidurin aja, istirahatin dulu kata abah kan. Nah ngobrol lah sama anaknya yang bawa itu. Bah, ini saya mau cerita katanya. Di situ kan rumahnya masih panggung di Sumedang tuh, ada di bawahnya itu ada kandang ayam ya, kandang bebek di situ. Masih panggung, masih bilik, belum tembok. Oh iya Pak, itu kejadiannya tahun berapa?
sekitar 2007 lah, 2007 itu 2007 di daerah Sumedang mana tuh, lupa lagi daerahnya. Kata anaknya bilang gini, kalau abah bisa, ini katanya bisnis besar bah. Bisnis apa kata abah? Ini kan yang lagi goncang sekarang katanya toke yang ukuran besar kan, ukuran panjang 45, antara 45-50. Mana ada kata abah toke ukuran segitu kan, tahayul itu membohong kata abah. Lagian siapa yang mau belinya gitu kan. Ini kan miliaran bah katanya harganya. Ada yang mau belinya, orang Malaysia kalau gak salah, sama orang Jakarta katanya. Ya coba tuh luncurin dulu yang mau benar-benar belinya kata abah gitu kan. Ya nanti kalau udah ketangkep tokenya baru kita. Oh gitu kata abah. Di mana yang ada toke? Ya di sini di rumah. Yuk cina kita lihat. Dilihatin lah abah ke kandang ayamnya, ke kolong ke kandang ayam. Ternyata benar di situ ada kotorannya toke di situ ya, besar lah sarangnya itu. Kata abah gini, coba dibongkar dulu sarangnya, barangkali ada di situ. Nggak mau katanya, takut. Kata anaknya itu, boleh nggak saya yang bongkar abah? Ya silakan bah, dari atas aja ngebongkar palupuhnya, papan dicokel lah, si palupuh itu papan. Nah si sarangnya itu sama abah dibongkar, nggak ada tokenya, nggak ada. Ada yang ganjil ini gitu kan, kenapa sarangnya besar kok tokenya nggak ada? Kata anaknya sewaktu-waktu keluar katanya gitu lewat situ. Ya gini aja lah kita nanti agak malaman lah, kita jam 10 abah nggak mau pulang, paling pulang pagi. Kalau bener toh di sini ada toke, abah tafakurin, mudah-mudahan rezeki kita ada keajaiban gitu kan. Coba abah di situ tafakurin sama anaknya, bah harus pakai apa cara nangkepnya? Ya kalau bener ada siapin aja hong katanya, paralon besar lah itu ukurannya kata abah, itu siapin itu aja. Oh ya bah, udah disiapin itu mah. Terus taruhnya di mana? Ya taruh di luar aja, di pas dia suka keluarnya dari mana lewatnya gitu kan. Ya di situ aja kata abah. Udah gitu siapin madu aja. Madu apa? Ya madu asli katanya. Buat apa ya? Buat umpan lah, buat umpannya dia, makanan dia, karena dia sukanya madu. Oh iya, itu saya siapin. Jadilah kita tawasul dulu, kita mohon izin dulu kepada karun-karun di situ, kepada sesepuh, kepada hodang, kepada gaib, kepada yang menguasai wilayah itu. Kita pamitan dulu, mohon widi, mohon izin kan. Kalau boleh diizinin, abah mau nangkep toke itu juga kalau asli alami, tidak ada istilahnya kecampurin toke goib situ kan. Abah tafakurin, tiba-tiba abah juga sempat kaget atau dikira ente si bapak bangun kan gitu. Abah lagi tafakur di kamar, ke jalan bawah, kolong kandang ayam gitu kan, di bawahnya kan kandang ayam. Abah tafakur di kamar kan, rumahnya dulu panggung, suara batuk, kirain si bapak yang sakit itu batuk sampai 3 kali batuk. Kata abah gini, ujuk salam, assalamualaikum, sampurasun, gitu kan. Jadi dijawabnya itu pakai kayak suara daman ya bang, dehem gitu kan. Mungkin dia menyambut ya. Udah gitu kata anaknya, ngintip di jendela, keluar si toke itu besar, udah masuk hong, masuk paralon, balik lagi
balik lagi ke tempatnya, ke sarangnya, sambil dia apa namanya, mungkin nggak tahu berkata apalah dia. Itu goib, abah belum masuk ke itu, sekirain teh abah mah beneran toke asli gitu. Oh ternyata ini udah dirasuki goib. Nggak akan ada orang yang bisa mengambil di sini. Walaupun ada yang bisa, abah bukannya nggak bisa, abah bisa, tapi nggak mau kalau nanti ke belakangnya urusannya dengan nyawa, nggak mau. Udah abah coba lepas. Kata anaknya gini, kenapa bah nggak ditangkap? Itu kan kita jangan sembarangan nangkap, harus izin dulu, pamitan dulu. Ya udah tuh, kita besok bawa orang Malaysia ke sini. Mau saya telepon sama rekan-rekan yang lain. Buat apa? Ya buat nyaksiin, takutnya bohong saya. Ya boleh kalau kata abah gitu kan. Sehingga cerita abah di situ ikut istirahat lah. Istirahat siangnya sekitar jam 10-an ada datang tamu 4 orang dari Malaysia, Jakarta kan. Pengen bener-bener ngeliat toke asli gitu ya. Gini aja kata abah, silakan panjenengan semua di luar aja, di tempat apa nongkrong lah, di situ aja, bantu sholawatan, bantu zikir, biar abah yang manggil gitu kan. Sehingga cerita malam nih udah pada isya kita penarikan toke. Abah coba mohon berdiri, tarik keluar, tetap keluar, suara batuk ada, suara batuk sama suara dehem ya, tandanya dia menyambut kedatangan kita semua. Ya syukurlah kalau toh rezeki saya semua, umat semua bisa dimanfaatin, tuh uangnya berkah, minta digampangkan, panjenengan masuk ke tempat yang udah disediain. Di luar ada kan masuk, kata yang di luar. Abah mah mendorong terus supaya masuk, tapi keras dia nggak mau masuk semuanya, cuman sepotong aja kepala gitu kan. Itu kira-kira kenapa, Bang? Itu kan goib, udah ketumpangin toke goib, istilahnya siluman lah. Kata yang di luar itu ada 50 cm lah besarnya, panjangnya toke gitu kan. Nah sehingga cerita bahwa udah tutup doa, keluar. Nah, terus nanyain gimana, ada keluar enggak, kata abah. Oh iya bah ada, katanya. Alhamdulillah besar, tapi balik lagi nggak mau, katanya nggak mau masuk hong. Ya udahlah, berarti bukan rezeki kita. Loh kenapa bah? Karena apa? Barusan udah apa namanya teraksi sama dia, mendeteksi bahwa dia itu siluman, bukan toke beneran. Saya lihat barusan toke beneran itu, kata sampean. Tapi menurut abah bahaya kalau dia. Boleh abah sekarang panggil lagi sampean kalau mau bawa, tapi nggak tahu kalau nyawa sampean melayang. Ya udah kalau gitu bah jangan berhadapan dengan tumbal lah, kita cari yang real aja, katanya. Ya udah kita tutup aja. Nah kan panjenengan mau pulang nih, kata abah, ke Jakarta. Abah itu aja apa, ikut numpang. Ya boleh bah, kita bareng ke Bandung, kita kan melewati Bandung. Kata yang namanya Pak Abu ya, Pak Abu kalau nggak salah, orang Malaysia. Nah singkat cerita pulanglah, kita naik mobil. Di perjalanan ngobrol Pak Abu sama Agus, namanya Pak Agus. Udah aja bah gini, katanya. Saya kan ada saudara juga, katanya, di daerah mana tuh, kalau nggak salah Cirebon gitu, Cirebon. Saya punya saudara Cirebon. Udah aja kita jangan pulang ke Bandung dulu, kita tanggung, udah aja ke Cirebon.
Nah, boleh tuh, ayo asal dijamin ditraktir abah. Iyalah dijamin katanya. Ya ayo tuh kita berangkat tuh kan. Dikirain abah mah apa namanya benar atau kayak asli lagi, ternyata masih goib gitu kan. Itu tetap nyawa taruhannya, tetap minta tuker. Boleh saya dibawa, tapi salah seseorang harus ada yang ditinggalin di sini gantinya katanya. Ya terus terang abang nggak mau pamitan dari situ, mohon maaf kalau gitu. Kirain itu kayak asli alami, kalau udah ke tumpangin kayak hodam goib gini siluman, saya nggak mau gitu kan. Maaf kalau udah keganggu sama kedatangan saya semua, mohon dimaafkan gitu kan. Ya, sehingga cerita kita baliklah, putar arah, tujuannya pulang masing-masing ke rumah gitu. Abah nyampe di rumah dianterin itu kan sama beliau. Mungkin perjalanan masalah toke atau pergoiban hodam sampai di sini dulu karena waktu tidak memungkinkan. Abahnya banyak pekerjaan. Nanti bila berkenan abah tampil lagi, tolong komen di bawah kolom komentar, dan jangan lupa apa Wan? Like, komen, dan subscribe. Itu di channelnya Abah Bandung. Untuk itu sekali lagi mohon maaf bila mana ada kata-kata ucap ataupun tayangan ini kurang berkenan, tolong dimaafkan. Kami hanya mempunyai alat sederhana ya, tolong dimaafkan bila mana ada kekurangan atau kehilafan. Abah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.